Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi hadana lihada. Para pemirsa yang budiman, saya sangat suka menyebutkan Bara'atul istihlal atau muqaddimah dari sebuah pembicaraan dengan sebagian dari ayat yang tadi saya bacakan. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada perbuatan ini. Para pemirsa yang budiman, sesungguhnya ibadah yang sudah Allah berikan kepada kita itu adalah merupakan hadiah pertama dari Allah kepada kita. Satu contoh, kita yang pada sekarang ini Allah berikan kesempatan untuk bisa terus berpuasa. Allah berikan kesempatan untuk bisa mengaji. Allah berikan kesempatan untuk bisa sholat taraweh. Maka sebenarnya itu adalah sebuah hadiah dari Allah. Sebuah pemberian cuma-cuma dari Allah yang kalau tidak karena pemberian Allah, maka kita tidak akan bisa taraweh. Kita tidak akan bisa berpuasa dan kita tidak akan bisa mengaji sebagai satu contoh. Ini makna dari alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau saja Allah tidak menunjukkan, Allah tidak memberikan hidayah kepada kita untuk bisa puasa, untuk bisa taraweh, untuk bisa mengaji, maka tentu kita selamanya tidak akan bisa berkumpul, selamanya kita tidak akan bisa berpuasa dan tidak akan bisa kita melakukan amalan-amal baik. Dengan kata lain, sebenarnya kita yang sudah Allah takdirkan untuk bisa melakukan ibadah-ibadah ini adalah sebuah hadiah yang besar untuk kita sebagai orang-orang mukmin. Para pemirsa yang budiman, oleh karena itu Syekh Ibnu Athaillah mengatakan dalam sebuah maqalahnya, "Kaifa tatlubul iwadha ala amalin wa huwa musaddiqun ilaika lahu?" Bagaimana mungkin engkau meminta balasan ke atas satu amal perbuatan di mana amal perbuatan itu adalah hadiah dari Allah secara cuma-cuma. Hadirin para pemirsa yang budiman, ketika kita diberikan kemampuan untuk sholat, maka sesungguhnya kemampuan yang Allah berikan untuk sholat itu adalah hadiah pertama dari Allah. Ketika Allah berikan kesempatan untuk bisa berpuasa, maka sesungguhnya kesempatan untuk berpuasa itu adalah sedekah dari Allah, itu adalah hadiah dari Allah yang pertama. Begitu juga ketika Allah berikan kesempatan untuk bisa sholat taraweh, maka itu sebenarnya adalah hadiah. Di awal sudah Allah berikan hadiah. Di awal sudah Allah berikan satu pemberian yang kalau tanpa pemberian itu, maka kita tidak akan bisa beribadah. Maka dengan nada sindiran, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, bagaimana mungkin kita menuntut balasan atas satu amal ibadah di mana tanpa kebaikan Allah, tanpa bimbingan Allah, kita tidak akan bisa melakukan ibadah itu. Kita yang sudah bisa berpuasa, maka puasa kita sesungguhnya hakikatnya adalah dibuat mampu kita untuk berpuasa oleh Allah. Kita yang sudah bisa bersedekah, maka hakikatnya Allah yang membuat kita mampu bersedekah. Oleh karena itu, sudah layak dan sudah sewajarnya andai Allah tidak memberikan pahala, andai saja Allah tidak memberikan balasan dari ibadah-ibadah kita, maka sudah cukuplah bagi kita bahwa Allah mentakdirkan kita sebagai orang-orang yang sholat. Allah mentakdirkan kita sebagai orang-orang yang berpuasa. Allah mentakdirkan kita sebagai orang-orang yang bersedekah. Oleh karena itu, tidak ada bos, tidak ada pemimpin yang sangat baik seperti ini. Tidak akan mungkin ada seorang bos yang sebelum orang kerja sudah digaji. Maka ibadah kita, sholat kita, puasa kita, sesungguhnya itu adalah ibadah-ibadah yang Allah berikan kepada kita agar kita mampu melaksanakannya. Pemirsa yang budiman, dari sini ada sebuah kaitan dalam sebuah ikrar yang selalu kita baca berulang-ulang dalam setiap sholat kita. Maka dalam sholat kita selalu berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, milik Allah. Sholat kita hakikatnya adalah sholatnya Allah.
Puasa kita hakikatnya adalah puasanya Allah. Sedekah kita hakikatnya adalah sedekah yang Allah hadiahkan kepada kita, di mana kita menjadi orang-orang terpilih untuk bisa melakukan sedekah, bisa melakukan sholat, bisa melakukan puasa. Oleh karena itu, tidak ada kebanggaan dan tidak layak kita merasa berbangga kepada ibadah-ibadah kita. Tidak layak kita merasa ujub, merasa bangga diri bahwa kita paling sempurna, bahwa kita lebih utama dibanding yang lain. Karena kalau tidak Allah yang menunjukkan kita kepada ibadah-ibadah itu, kita tidak akan bisa selamanya melaksanakan ibadah-ibadah itu. Oleh karena itu, cukuplah Allah menjadi pembimbing kita, memberikan kita taufik, memberikan kita bimbingan untuk bisa terus beribadah, untuk bisa terus berpuasa, melakukan amalan-amalan kebaikan. Karena ini adalah hadiah pertama yang Allah berikan kepada kita, di mana kita ditakdirkan oleh Allah, dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang melakukan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur, kita senantiasa memuji Allah atas segala ibadah-ibadah yang kita lakukan, tidak memuji diri sendiri dan juga tidak merasa ujub dan bangga kepada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena sekali lagi hakikatnya, ibadah yang kita lakukan itu adalah berkat bimbingan dan tuntunan dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.